Halo semuanya, pada kesempatan ini, saya akan membahas topik yang sangat penting dan relevan dengan kebutuhan kita saat ini, yaitu pengendalian pencemaran air. Dalam video ini, saya akan membahas lebih lanjut tentang pengertian pencemaran air, penyebab dan akibatnya, serta upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah ini. Apa itu pencemaran air? Pencemaran air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia, sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Mari kita bahas lebih lanjut tentang penyebab dan akibat pencemaran air, serta upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasinya. Berdasarkan definisi pencemaran air, penyebab terjadinya pencemaran dapat masuknya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam air sehingga menyebabkan kualitas air tercemar. Berikut beberapa sumber pencemaran air. Jatuh limbah dari kegiatan domestik. Limbah domestik berasal dari perumahan, perkantoran, dan fasilitas umum seperti terminal, bandara, stasiun, pasar, dan supermarket dapat berasal dari berbagai sumber. Contoh limbah cair domestik termasuk air deterjen sisa cucian, air sabun, dan air tinja. 2. Limbah dari kegiatan industri. Limbah industri sangat berbahaya bagi kesehatan manusia dan biota air. Contoh polutan logam berat termasuk CD, HJ, CU, Zeton, dan lain-lain. Jika limbah industri langsung dibuang ke sungai, hal ini dapat menyebabkan pencemaran air di sungai. 3. Limbah dari peternakan. Pada saat kita menyembelih hewan ternak, penting untuk memahami bahwa darah yang dihasilkan dapat mencemari air jika dibuang ke sungai atau dibuang sembarangan. Hal ini tidak hanya merusak kualitas air, tetapi juga dapat berdampak negatif pada ekosistem air. Selain itu, limbah kotoran dan sisa-sisa makanan dari ternak juga dapat mencemari air jika dibuang di sungai. 4. Limbah dari fasilitas kesehatan. Fasilitas kesehatan menghasilkan limbah infeksius, organik, dan anorganik. Limbah klinis berasal dari pelayanan medis, sementara non-klinis dari kegiatan non-medis. Limbah cair mencakup septic wastewater, nanah, dan obat terbasuh. Setelah membahas sumber yang mengakibatkan pencemaran air, kita harus mengetahui bahwa pencemaran air yang disebabkan oleh aktivitas manusia akan berdampak pada kesehatan manusia dengan menyebabkan berbagai penyakit, mengganggu fungsi sungai dengan merusak kualitas air, merusak rantai makanan, dengan mengurangi keanekaragaman hayati, mencemari air tanah yang mengurangi kualitas tanah untuk pertanian, dan menurunkan produksi pertanian. Ini menunjukkan pentingnya mengelola air dengan bijak untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan keberlanjutan sumber daya air. Oke, sekarang jika sudah mengetahui sumber dan dampak pencemaran air, saya akan menjelaskan bagaimana cara pengendalian pencemaran air. Untuk mengendalikan pencemaran air ada 3 cara. Yang pertama adalah cara administratif. Pengendalian pencemaran air menggunakan pendekatan diskriminatif dengan membuat kebijakan dan regulasi, melakukan pemantauan dan pengawasan untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan standar yang telah ditetapkan, dan menetapkan baku mutu kualitas air limbah industri dan domestik. Pendekatan diskriminatif ini memastikan bahwa setiap sumber pencemaran air ditangani dengan cara yang paling efektif dan sesuai. Cara selanjutnya bisa menerapkan sistem teknologi pengendalian pencemaran lingkungan yang meliputi berbagai upaya dan metode untuk mengurangi atau mencegah polutan yang merugikan ekosistem dan kesehatan manusia, seperti penyediaan dan pengoperasian instalasi, pengelolaan air limbah IPAL, dan penerapan produksi bersih yang bersifat preventif, proaktif, terpadu dan diterapkan secara kontinu untuk meningkatkan efisiensi, penggunaan sumber daya alam, mencegah terjadinya pencemaran lingkungan, dan mengurangi terbentuknya limbah, sehingga dapat memperkecil resiko terhadap kesehatan dan keselamatan. Cara terakhir yang dapat dilakukan untuk mencegah pencemaran lingkungan,
bisa dengan cara edukasi untuk melakukan penyuluhan dan pendidikan formal kepada masyarakat tentang pentingnya lingkungan dan bahaya pencemaran lingkungan, serta melakukan sosialisasi peraturan yang berhubungan dengan pengendalian pencemaran lingkungan. Selain itu, pelatihan dan pengembangan bagi individu atau organisasi yang berpotensi menjadi sumber pencemaran lingkungan juga perlu dilakukan. Setelah mendengarkan penjelasan materi ini, saya dapat menyimpulkan bahwa pencemaran lingkungan harus dihentikan dengan mengimplementasikan langkah-langkah pengendalian pencemaran lingkungan yang telah saya bahas. Semoga kita semua dapat mendorong masyarakat serta diri kita sendiri untuk mengambil tindakan yang bertanggung jawab dengan melindungi lingkungan sekitar kita. Baiklah, sekarang kita lanjut ke soal limbah industri yang berbahaya bagi kesehatan dan lingkungan jika dibuang ke sungai menyebabkan A. Pencemaran air, B. Pengurangan kualitas air, C. Peningkatan kualitas air, D. Pembuatan air minum, E. Pembuatan air untuk irigasi. Jawaban yang benar adalah A. Pencemaran air. Terima kasih telah mengikuti video ini sampai akhir. Semoga kita semua dapat mengambil langkah-langkah yang tepat untuk melindungi lingkungan. Sampai jumpa.